Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Yang saya ta'zimi Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kepala Program Studi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG dan Bapak Atar Zaid Zairozi MPD. Perkenankan, saya Saifiatul Kamila dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Media Berbasis Pop-up Board Game Terintegrasi Ensiklopedia Bangunan Bersejarah sebagai materi bangun ruang sebagai learning exercise siswa Madrasah Tsanawiyah. Penelitian ini punten dilatar belakangi oleh beberapa hal, salah satunya yakni rendahnya kemampuan siswa Indonesia, utamanya pada kemampuan matematika yang mana berdasarkan hasil dari Program for International Student Assessment 2022. Rata-rata Indonesia masih jauh di bawah rata-rata internasional yakni berada di angka 366. Sedangkan rata-rata internasional berdasarkan OECD yakni berada di 472. Tidak hanya itu, stigma siswa Indonesia terhadap pembelajaran matematika membuat mereka enggan untuk mempelajari matematika dan berusaha untuk mempelajarinya juga sangat sulit, sehingga membuat seluruh lembaga pendidikan di Indonesia memfokuskan untuk bagaimana dalam meningkatkan kemampuan siswa Indonesia. Tidak terkecuali lembaga yang berada di naungan yayasan, salah satunya ialah Madrasah Tsanawiyah. Lembaga yang berada di naungan yayasan memiliki hal-hal yang sangat berbeda daripada lembaga-lembaga yang pada umumnya, dikarenakan pada lembaga di bawah naungan yayasan pesantren memiliki keterbatasan dalam penggunaan media digital karena adanya kebijakan pembatasan penggunaan media digital. Hal ini sangat berdampak tentunya pada siswa, yakni mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber belajar dan tentunya hanya memiliki sumber belajar yang bersifat non-digital. Oleh karenanya, peneliti ingin mengembangkan suatu media non-digital yang dapat membantu siswa yang berada di naungan yayasan untuk bisa juga mempelajari pembelajaran matematika meskipun tidak menggunakan media digital. Oleh karenanya, peneliti ingin mengembangkan sebuah media yang merupakan gabungan antara dua media, yakni media berupa pop-up dan media berupa board game. Dikarenakan media pop-up hanya berfokus pada suatu visualisasi tanpa adanya interaksi, oleh karenanya peneliti ingin menggabungkan dengan board game, media yang mampu membuat interaksi antar siswa. Oleh karenanya peneliti ingin menggabungkan sebuah pengembangan yakni dengan pengembangan media berbasis pop-up board game terintegrasi ensiklopedia bangunan bersejarah materi bangun ruang sebagai learning exercise siswa Madrasah Tsanawiyah. Peneliti melakukan pembatasan masalah. Pembatasan penelitian maksudnya yakni yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada pengembangan media berbasis pop-up board game materi bangun ruang. Kemudian yang kedua, penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan. Dan yang ketiga, penelitian hanya berorientasi pada pemahaman materi dan pemecahan masalah mengenai materi bangun ruang. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana kevalidan dan kepraktisan keefektifan dari pengembangan media berbasis pop-up ini, tentunya dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan keefektifan dari pengembangan media tersebut. Manfaat dari penelitian ini akan terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis tentunya sebagai referensi baru dalam dunia pendidikan atau dunia media pendidikan. Kemudian manfaat praktis terbagi menjadi tiga untuk siswa, guru, dan sekolah. Jika untuk siswa, manfaat ini tentunya menumbuhkan minat belajar mereka terhadap pembelajaran matematika dan memudahkan mereka dalam mempelajarinya. Kemudian manfaat untuk guru, yakni membantu guru untuk mengajarkan atau menyampaikan mengenai pelajaran tersebut kepada siswanya. Dan untuk sekolah, yakni menjadi media pembelajaran dan koleksi terbaru terhadap pembelajaran matematika. Kemudian kajian penelitian terdahulu. Peneliti melakukan telaah pada penelitian terdahulu, yakni yang pertama
pada pengembangan game edukasi Labirin Matematika sebagai media latihan belajar materi bilangan. Yang kedua ada pengembangan game edukasi Mathematics Adventure pada materi SPLDV untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Yang ketiga ada pengembangan media pop-up book pada materi bangun ruang kelas 5 sekolah dasar. Yang keempat ada pengembangan media board game dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Kemudian yang kelima yakni ada pengembangan media pembelajaran pop-up book bangun ruang di SMP TMI Raudatul Quran Kota Metro, yang mana 5 penelitian ini sama-sama meneliti sebuah pengembangan media, dan hasil dari kelima penelitian ini valid dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Namun perbedaannya dengan apa yang peneliti kembangkan ialah media ini hanya berfokus pada satu. Kalau tidak pop-up ya board game. Oleh karenanya peneliti ingin menggabungkan antara pop-up dan board game. Kemudian spesifikasi produk. Spesifikasi produk mohon izin yang saya buat yakni Geoglam yang terinspirasi dari permainan board game yang dikembangkan oleh penelitian terdahulu juga, tentunya hanya berfokus pada permainan. Oleh karenanya zaman saat ini generasi Z, generasi alfa, beta ke bawah sangat suka dengan pembelajaran yang berfokus dengan belajar sambil bermain. Oleh karenanya ini dia Geoglam yang akan peneliti kembangkan dengan isian. Yang pertama, pop-up book berukuran A5. Pop-up book berukuran A5 jika dibuka maka seperti berbentuk pop-up berukuran A5 ya teman-teman. Jika menjadikan board game diharuskan lepas akan menjadi yang berukuran 4 kali dari A4, dan ini bisa digunakan sebagai media buku ataupun juga permainan. Dengan dilengkapi beberapa atribut yang lainnya yang berada di dalam koleksi Geoglam ini. Kemudian lanjut ke bab 2 yakni mengenai kajian teorinya. Penelitian ini berfokus pada media. Apa sih media? Perantara dari segala hal yang ada di sekitar kita sebagai pengirim pesan terhadap penerima pesan untuk menjelaskan segala hal. Kemudian ada ensiklopedia, yakni pengetahuan mengenai segala sesuatu. Kemudian ada bangun ruang, yakni salah satu materi penting dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak. Kemudian ada learning exercise atau latihan terstruktur siswa dalam mempelajari segala hal yang ada di pembelajaran tersebut. Dan tentunya teman-teman lanjut kita kepada mohon izin bab 3 yakni metode penelitian, yang mana peneliti menggunakan metode research and development, yakni penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model penelitian ADI, analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Analisis, peneliti melakukan analisis mengenai pengembangan tersebut, kemudian ke tahap selanjutnya desain. Jadi peneliti melakukan desain apa saja yang akan digunakan untuk penelitian tersebut yang dirangkum dalam buku panduan ini. Kemudian ada development, pengembangan dari pop-up book dengan board game tersebut. Kemudian setelah dilakukan semua tersebut 3 hal, analisis, desain, development, peneliti melakukan implementation atau implementasi dalam skala kecil dan skala besar. Dan setelah melakukan implementation atau implementasi penerapan, peneliti melakukan evaluasi apa saja kekurangan dan kelebihan tentunya untuk mengembangkan yang lebih baik lagi. Yang mana instrumen penelitian dalam penelitian ini untuk kevalidan kita menggunakan validasi dari ahli media dan ahli materi. Kemudian untuk kepraktisan kita menggunakan angket respons siswa dan wawancara guru serta observasi. Kemudian keefektifan kita menggunakan uji post test sebelum tes dan uji post test dan pre-test kepada siswa-siswa, yang mana nantinya akan digunakan menggunakan normalisasi gen atau uji N-gen. Baik, itu saja, dan tidak lupa dengan dokumentasi dalam instrumen penelitian kami. Yumkin hadza minni wa afwan ala kulli khata'i.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.